Malam itu hujan enggan turun, bahkan mendung pun tak ada, langit begitu cerah bertabur bintang, namun udara dingin terus menyelimut. Setelah mengganti perbannya, Roro duduk di atas batang kayu dekat api unggun, sementara Bandung memanggang daging kelinci untuk makan malam mereka. Tak jauh dari sana juga ada kuda putih Bandung yang sesekali medengus, dan bangkai siluman ular penghuni pondok sudah disingkirkan jauh-jauh. Apa siluman sancaka itu benar-benar permaisurikah yang membunuh ibuku di pesta penamaanku? Roro memulai obrolan. Bandung mengangguk. Jangan khawatir, tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Roro tersenyum simpul merasa dilindungi. Apa kau pernah merindukan orang tuamu Bandung? Tidakkah kau penasaran nama ayahmu? Bandung terdiam sesaat, lalu membalikkan daging kelinci yang dibakarnya. Keluargaku adalah orang-orang di keraton Prambanan. Selain itu tak penting siapa. Jawabnya santai, namun itu semua bohong, anak mana yang tak ingin tahu siapa orang tuanya sebenarnya. Mereka kembali dalam keheningan. Ini Gusti Ayu, kata Badung sambil memberikan potongan daging yang ditusuk dengan bambu pada Roro. Apa kau selalu hidup seperti ini selama menjalankan tugas? Tanya Roro setelah lama dalam keheningan. Terkadang, tapi aku sering menghabiskan waktuku di Wici dan juga pertapaan. Aku bahkan tidur di Istana Bidadara selama 7 purnama. 7 purnama, Istana Bidadara, tanya Roro bingung, menoleh ke Bandung. Aku terluka parah saat bertarung melawan Raja Jin. Seorang bidadara putih menyelamatkanku. Tapi sebenarnya, Bandung menggantung kalimatnya sebentar. Aku tak benar-benar mengalahkan Raja Jin. Sukmanya menyatu dalam tubuhku. Aku tak benar-benar menyelesaikan tugasku. Mereka kembali diam, hening. Mereka lebih canggung dari masa yang lalu, di antara mereka hanya ada hubungan putri dan kesatrianya yang dipaksakan. Roro menjadi kalut, ia tak tahu lagi harus bagaimana, ia menunggu selama 3 tahun lebih dan hanya ini yang ia dapatkan. Dia tahu dia seorang wanita, tapi jika mereka terus seperti ini, saling memendam perasaan masing-masing, dia bahkan mengacaukan sayembaranya sendiri. Terkadang dalam cinta melangkah lebih dulu adalah tindakan yang tepat, tak peduli kau wanita atau pria, tak peduli kau seorang bangsawan atau rakyat jelata, bahkan jika kau bukan siapa-siapa. Kalau memang cinta ya katakan, kalau benar-benar sayang tunjukkan. Memang kelihatannya tidak semudah itu, tapi harus sampai kapan? Bukankah cinta tak memandang status? Api unggun itu terus melahap kayunya, menerbangkan debu bara ke langit. Roro semakin larut dalam perasaannya, dia menatap bintang-bintang, mencari kalimat yang tepat untuk memulainya. Apa kau pernah merindukanku? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, Bandung tersentak tak menduganya, dia menatap wajah Roro yang memandang sendu ke langit. Apa aku punya hak untuk itu? Kata Bandung, ikut menatap langit malam dengan risau. Kau seperti bintang, cantik dan anggun, tapi jauh di atas langit. Sementara aku bukanlah siapa-siapa. Seberapa keras aku mencoba, bahkan saat aku memanjat Gunung Semeru untuk bertemu dewa, aku tetap tidak akan bisa meraihmu. Tidak akan pernah. Aku bahkan gagal dalam tugas pemantasanku sebagai kesatria. Perlahan Roro beralih memandang pria di sampingnya itu, air matanya membendung, pikirannya diselimuti kerancuan yang memutar terus-menerus. Selama ini Bandung memiliki perasaan yang sama padanya, dia tahu itu, tapi Bandung terlalu takut untuk menyatakannya. Bodoh, sungguh bodoh, mau dibawa kemana hubungan mereka ini? Lalu, gumam Roro Kelu, menuntut sebuah kepastian. Bandung kembali menatap wajahnya, mereka saling menatap. Aku tidak tahu, mungkin menjaga bintang itu dari jauh adalah yang terbaik. Roro sudah tak tahan lagi, air matanya pun jatuh. Bandung memang seorang pemberani dan itu tak diragukan lagi, tapi dalam hal perasaan, dia seorang pengecut. Bagaimana kalau bintang itu turun ke bumi? Ucap Roro sendu. Tanpa komando diciumlah si Bandung, ia hanya bisa tersentak, merasakan bibir lembut itu menyapu bibirnya. Mungkin inilah jawaban yang dicarinya, mungkin inilah saatnya untuk jujur pada dirinya sendiri, bahwa dia telah jatuh cinta pada sang putri. Perlahan tubuhnya yang kaku menjadi rileks, merasakan ciuman Roro yang hangat dan manis, terasa begitu nyata, tapi juga bagaikan mimpi, 1001 perasaan meledak dalam dada. Entah berapa lama mereka berciuman, waktu seakan berhenti, hingga Roro perlahan menarik kembali bibirnya, menyisakan nafas yang begitu tegang. Tetaplah bersamaku apapun yang terjadi. Ujar Roro penuh perasaan. Jangan pernah menyerah atas diriku. Tak peduli aku bintang atau bukan. Tetaplah memperjuangkanku. Bandung diam sejenak, sekarang dia tak cukup mampu menahan perasaannya, tak punya kekuatan lagi untuk menolak, perlahan dia mengangguk. Bagaimana aku bisa menolak ketika bintang rela turun ke bumi? Aku akan terus bersamamu, memperjuangkanmu, apapun yang terjadi. Aku berjanji.
Mereka telah menyingkirkan jauh-jauh status Tuan Putri dan anak pungut, tak ada lagi penghalang di antara mereka. Namun jika mereka sadar, dari dulu tidak ada penghalang itu, mereka sendirilah yang menciptakan. Lega, bahagia, tapi tetap canggung, itulah mereka. Keesokan harinya mereka kembali ke keraton, tidak seperti biasa, banyak prajurit yang menjaga di gapura, bahkan Pati Gupala berjaga di gerbang istana. Segera trompet ditiup begitu melihat Roro dan Bandung mendekat. Gusti Ayu, Anda baik-baik saja. Baginda Prabu sangat mencemaskanmu, ucap Gupala begitu mereka melewati gapura. Roro mendesis saat lukanya terasa sakit saat turun dari kudanya, Bandung yang membantunya turun nampak khawatir. Kau baik-baik saja? Roro hanya mengangguk. Ayahanda baik-baik saja, tanyanya pada Gupala. Iya, tapi naga balasaka telah tewas. Baginda Baka sangat mengkhawatirkanmu. Antar aku padanya, perintah Roro, kemudian dia memandang Bandung seolah berkata, kita akan bertemu lagi nanti. Segeralah mereka pergi ke ruang tahta, Baka langsung memeluk Roro sangat erat, begitu khawatir pada putri semata wayangnya itu, Roro kembali merasakan sakit saat lukanya dihimpit tubuh Baka yang 2 kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Begitu menyadari ada yang salah dengan putrinya, Baka menjadi panik, dia melepaskan pelukannya, meneliti setiap sudut tubuh Roro. Ada apa Roro? Lalu matanya menangkap ada perban di balik kebayanya. Apa yang terjadi? Baka makin panik. Hanya luka kecil ayahanda. Roro menjadi gugup. Bandung melindungiku. Baka sangat kaget mendengarnya, dan langsung memotong kalimat Roro. Cepat panggil tabib, teriak Baka pada para penjaga di ruang itu. Ayahanda, aku baik-baik saja. Antar dia ke Keputren. Jangan biarkan dia keluyuran lagi. Perintah Baka ke Gupala. Jauh di barat, di pesisir kerajaan Gantari, Damar Maya mendirikan perkemahan untuk ribuan bala tentaranya yang juga termasuk orang-orang Kalimantan. Strategi perang mulai disusun untuk merebut kembali tahtanya di 7 kerajaan, hanya tinggal selangkah lagi menuju balas dendamnya. Baginda, seru Baswara yang baru datang. Ada merpati datang dari mata-mata kita di Prambanan. Dewi Laksmi tewas dalam penyerbuan. Semua prajurit yang kita kirim dalam misi itu juga gugur. Tapi kabar baiknya naga balasoka berhasil dikalahkan. Damar Maya tersenyum puas, walau dia kehilangan pengikut dari Wici, dia berhasil menyingkirkan kekuatan terbesar musuhnya. Ada harga yang harus dibayar tapi kemenangan sudah di depan mata. Istirahatlah kalian semua, perintah Damar Maya ke para abdinya. Besok saat fajar kita ke Pengging. Malam ini basah, hujan rintik-rintik. Roro disuruh ke ruang tahta, lukanya sudah jauh lebih membaik. Dia berjalan anggun menghampiri ayahnya yang duduk di singgasana, hanya ada mereka berdua dan obor yang menerangi di setiap sudut ruang. Baka di singgasananya tampak seram dan gagah, tubuh raksasa dan tanduknya pasti membuat siapapun gentar. Tapi Roro adalah anaknya, mereka saling menyayangi. Ada apa ayahanda memintaku untuk kemari hujan-hujan begini? Tanya Roro lembut. Sejak penyerangan di stadium, aku menyadari betapa rentannya kekuatan kita. Bahkan sekarang naga pelindung kita sudah tewas. Kita jauh lebih lemah dari yang terlihat. Terang Baka, selama penyerangan di sayembaramu, Pangeran dari Atia sangat membantu. Dia sangat hebat dan kekuatan kerajaannya menjanjikan seperti Wici. Lantas, Roro menjadi was-was akan pembicaraan ini. Kelak kau akan duduk di singgasana ini. Memerintah 7 kerajaan, melindungi seluruh Jawa dari orang-orang seperti Damar Maya. Kau butuh orang-orang kuat dan disegani di sekitarmu. Lupakan sayembara, menikahlah dengan Pangeran Atia. Benar dugaan Roro. Ayahanda tahu mengapa aku mengajukan syarat tidak masuk akal saat sayembara. Baka menelan ludah, sebenarnya jawabannya dia sudah tahu, dia tahu lama tapi tak mau menerimanya. Roro mengambil satu langkah maju. Aku sudah punya seseorang di hatiku ayahanda. Aku menyukai Bandung Bondowoso, ucapnya tanpa keraguan. Baka menegang. Kau dan Bandung adalah kesatria dan puannya. Dia terikat sumpah untuk melindungimu bukan menikahimu. Ayahanda bilang aku boleh menikahi siapapun. Tidak peduli status dan rupanya. Roro ngotot. Namun bukan Bandung. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Baka benar-benar berteriak, menggema ke seluruh ruangan. Jika kau tahu siapa Bandung sebenarnya, kau akan membencinya nak. Siapa dia sebenarnya? Cukup. Kata itu tegas, absolut, tidak bisa dibantah. Sekarang kembali ke Keputren. Bandung berlutut memberi hormat pada Baka yang dengan gagah duduk di singgasananya yang didampingi Gupala. Bandung Bondowoso, kau adalah kesatria Piningit yang bersumpah untuk melindungi tanah Jawa dan Putri Roro Jonggrang. Dan kau telah gagal. Roro terluka saat berada di perlindunganmu. Ucap Baka.
Bandung memandang Baka, dia melihat ada kekecewaan di matanya. Maafkan hamba tidak bisa melindungi Gusti Ayu. Jawabnya penuh penyesalan. Baka menghirup nafas panjang. Bagaimana perasaanmu pada Roro Jonggrang? Apa yang terjadi di hutan Bukit Sepikul? Kenapa kau tak langsung membawanya ke keraton? Bandung tersentak, dia diam tak berani menjawab satu pertanyaan pun. Baginda bertanya padamu Bandung. Sentak Gupala. Bandung menunduk, teringat ucapan Roro waktu itu, tentang janjinya di Bukit Sepikul. Dia meremas celananya gelisah, dia tahu resiko yang akan dia katakan, dia mengambil nafas dalam. Aku mencintai Raden Ayu Baginda. Maafkan hamba yang telah lancang mempunyai rasa ini. Malam itu kami bertukar ciuman. Baka menggebrak sandaran tangan singgasananya, dia berdiri marah. Aku menyelamatkanmu saat bayi, membawamu ke sini, membesarkanmu seperti anakku sendiri. Beraninya kau berkata seperti itu. Bandung hanya bisa menunduk. Kau telah menodai sumpahmu sebagai seorang kesatria piningit karena berani menyukai puanmu sendiri. Bentak Gupala. Pergilah dari Prambanan, kembalilah ke Pengging sebagaimana kau berasal. Kau tidak diperbolehkan lagi kemari dan gelarmu sebagai Raden akan dicabut. Baka benar-benar marah, bagaimana bisa anak pembunuh istrinya mencintai putrinya, sungguh dosa dan bencana kalau mereka sampai menikah. Bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya, mungkin saja Bandung akan merenggut Roro Jonggrang darinya seperti yang dilakukan ayahnya, Damar Maya. Mata Bandung berkaca-kaca, tubuhnya gemetar, dia tahu akan begini jadinya, tapi sungguh dia amat mencintai Roro. Sebelum aku pergi bolehkah aku menanyakan sesuatu? Ujar Bandung. Baka dan Gupala hanya terdiam. Waktu bertapa di Gunung Semeru aku bertemu dengan Gema yang menghubungkanku dengan dewa. Dia menyebutku pangeran keturunan sang penakluk tanah Jawa. Begitu juga Raja Jin. Siapa ayahku sebenarnya? Hening, Aula amat lengang, Baka yang sudah dibutakan dendam dan amarah menjawab. Dugaanmu benar, kau adalah putra Damar Maya, Raja 7 kerajaan yang aku rebut tahtanya. Duar, petir menyambar, rahasia terbongkar. Bandung rasanya mau kehilangan kesadaran, ia membenci Damar Maya seperti Baka membencinya. Dia dibesarkan oleh orang-orang yang membenci ayahnya, dia tumbuh dengan cerita betapa kejamnya Damar Maya yang membunuh permaisuri Prambanan. Permainan tahta ini sungguh merenggut kewarasannya, bagaimana dia harus bersikap sekarang? Pergilah kau Bandung Bondowoso. Mulut Baka bergetar penuh kekecewaan. Dengan lunglai bangkitlah Bandung dan pergi dari hadapan Baka tanpa penghormatan atau satu kata pun. Aula besar itu kembali hening, Baka menjatuhkan bokongnya ke singgasana dengan frustrasi. Apa ini artinya rencana kita gagal untuk menggunakan Bandung sebagai senjata melawan Damar Maya? Tanya Gupala. Sebaliknya, dia mencintai Roro lebih dari apapun. Dia akan menyalahkan Damar Maya karena memulai perang ini. Cinta akan membutakannya, jawab Baka enteng. Ruang singgasana lengang, hanya terdengar rintik hujan di luar. Besok adalah malam purnama, mari pergi ke kaki Merapi. Kejadian belakangan ini membuatku lapar. Bayi merah yang baru dilahirkan akan sangat enak. Hujan makin deras membasahi subuh, Bandung mengelus bulu halus burung bromodedalinya yang masih berhibernasi. Bandung kemudian meneteskan penawar dari sancaka yang masih tersisa ke luka di leher burung itu, bola matanya yang tertutup seketika bergerak tapi tak membuka juga, penawar itu butuh waktu lebih. Jadi dia meninggalkannya dan pergi ke kudanya di Gapura, bersiap meninggalkan Prambanan. Sementara itu di Keputren, seperti biasa, Roro bersiap untuk melakukan puja paginya. Dia memakai pakaian berlapis dengan selendang yang menjuntai mengepel lantai, rambut panjangnya tergerai lurus, sungguh kecantikannya memang tiada taraf, bahkan Fajar akan malu saat ia membuka jendela. Raden Ayu, seorang dayang berseru panik memasuki kamarnya. Ada apa? Kenapa kamu sampai teriak? Tanya Roro lembut sambil mengambil canang sarinya. Raden Bandung, Baginda Baka mengusirnya ke Pengging. Dia ada di Gapura sekarang. Bersiap akan pergi. Kaget, seketika canang sari di tangannya jatuh menumpahkan semua bunga berbagai warna di lantai, Roro mengangkat gaun panjangnya dan mulai berlari. Raden Ayu, semua dayang di kamarnya mengejarnya. Roro terus berlari, dengan cepat menuruni anak tangga yang banyak, rambut dan selendang panjangnya berkibar saking cepatnya dia. Raden Ayu, dayang-dayangnya terus mengejar, menyuruhnya berhenti. Melihat itu prajurit yang berjaga juga ikut mengejar tuan putrinya, Roro tak menghiraukan semuanya, sekarang dia amat takut, lebih takut dari Bandung meninggalkannya saat bertugas 3 tahun dulu, sungguh dia tak ingin kehilangannya lagi. Brak, dia menabrak tempat lilin setinggi badannya yang terbuat dari kuningan, lilin-lilin itu berjatuhan dan membakar ujung selendangnya, tapi sekali lagi dia tak mempedulikannya, dia terus berlari.
Dari tangga dia berlari menyusuri koridor-koridor keraton dengan api di selendangnya, yang dipikirkannya hanyalah Bandung saat ini, oh sungguh tak ada perasaan sebesar itu di keraton. Dia akhirnya keluar bangunan, melewati taman-taman indah, hujan seketika memadamkan api di selendangnya, dia terus berlari menembus hujan ke Gapura. Kau akan kemana? Tanyanya begitu bertemu Bandung yang sibuk memasukkan perbekalan ke sadel kudanya. Kembalilah ke Keputren Roro, jawab Bandung dingin, tak melihat Roro sama sekali. Kalau kau pergi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan janji yang kau buat? Ujar Roro menggebu. Lupakan janji itu. Lupakan semuanya. Bandung lalu naik ke kudanya. Apa? Roro tak percaya apa yang barusan keluar dari mulut Bandung. Kau seorang putri. Jadi bersikaplah sebagai putri. Jalani hidupmu. Gumam Bandung parau. Dada Roro diremas rasa sakit yang entah datang dari mana. Tapi kau adalah hidupku. Hening, hanya suara hujan mendera, Bandung akhirnya menatap Roro. Kau dan aku adalah sebuah ketidakmungkinan. Mari akhiri sebelum dimulai. Aku ingin kamu hidup dan bahagia. Setiap kata dari Bandung bagaikan pisau yang menusuk dadanya, satu air mata jatuh di pipi Roro yang diterpa hujan. Kebahagiaanku adalah bersamamu. Raden Ayu, para dayang dan prajurit menyusulnya. Selamat tinggal Roro. Bandung pun menyentak tali kudanya dan memacunya pergi melewati Gapura. Kau adalah kesatriaku. Aku perintahkan kau untuk berhenti. Seru Roro putus asa, tapi Bandung tak pernah berhenti, hujan pagi itu amat kelam. Damar Maya dan pasukannya sudah sampai di Pengging.